wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan selalu bisa diberikan kesehatan untuk aktivitas-aktivitas yang akan datang ya. Baik untuk hari ini maupun yang akan datang. Di learning ya, di mana kita akan melakukan tutorial webinar yang kedua ya untuk kelas MSIM 305 ya, 305 untuk 107 ya, untuk kelas 107, di mana untuk algoritma 4203, 207 ya, mana untuk algoritma dan pemrograman ini ada beberapa pembahasan ya yang akan coba kita simulasikan hari ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan simulasi pembuatan flowchart, karena memang ada beberapa hasil pengoreksian saya di tugas 1 itu ada beberapa yang agak sedikit keliru yang mungkin yang kita bahas hari ini, semoga agak sedikit clear ya, dan kemungkinan besar nanti semoga cukup ya waktunya untuk kita lakukan simulasi pembuatan program sederhana yang sebenarnya itu sedikit clue untuk tugas 2 nantinya ya. Ya harapannya teman-teman bisa memahami dan mungkin nanti banyak bertanya gitu ya. Oke, namun sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu karena memang kita baru pertama kali ya bertemu secara online sinkronus. Mungkin dimulai dari saya, nanti diharapkan untuk perkenalan teman-teman bisa open mic dan open cam ketika dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Terus nanti di akhir sebelum kita memulai simulasi, setelah perkenalan, harapannya semua on cam terlebih dahulu untuk saya lakukan screenshot, ambil screenshot untuk laporan saya juga pada saat pelaksanaan web 2 ini ya. Oke, dimulai dari saya mungkin singkat saja, nama saya Rahman Kusuma, bisa dipanggil Indra. Saat ini saya tugasnya adalah menjadi dosen teknik informatika di Institut Teknologi Sumatera. Namun kondisinya saat ini memang kondisi saya masih belum aktif karena sedang tugas belajar untuk melanjutkan studi S3 saya di Institut Teknologi Bandung. Oke, mungkin itu perkenalan singkat saya. Mungkin dipersilahkan mulai memperkenalkan diri dari Mas Rahmat Wijaya, silahkan Mas. Halo, cek. Ya, mikrofonnya belum aktif. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wijaya dengan NIM 050416397 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Samarinda. Sekian dari saya. Ya, baik. Salam kenal. Lanjut Mas Fahmi Widianto. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Widianto dengan NIM 0487566083. Di sini saya Prodi Sistem Informasi UPBJJ Semarang. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Lanjut Mas Yuda Putra. Mas Yuda Putra ada? Perkenalkan, nama saya Yuda Putra Aditya dari UPBJJ Bandung, Prodi Sains Data. Ya, Bandungnya di mana Mas? Di Bandung Barat, Pak. Oh, Bandung Barat. Oh, itu kabupaten ya, Bandung Barat Pak ya? Kabupaten, Pak. Kabupaten ya. Ya, saya di sekolah, saya di sekolah di Bandung. Kota Bandung kalau ya. Oke. Terima kasih Mas Yuda ya. Lanjut Mas Adi Setiawan. Oke, perkenalkan nama saya Adi Setiawan dari Lampung. Oh, Lampung. Iya, Pak. Ya. Dari Lampung untuk prodi Sistem Informasi semester 4. Sekarang tinggal di mana Mas? Mas Adi Setiawan? Di kota Bandar Lampung atau? Lampungnya di Pesawaran, Pak. Oh, Pesawaran. Ya. Dekat lah, saya di kota Bandar Lampung. Saya di Tanjung Senang, rumahnya di Tanjung Senang. Oh iya. Baik, terima kasih. Ya, Mas Aldo, ada Mas Aldo Merianda. Gelap ya Pak? Enggak apa-apa, bisa masih terlihat. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Ronaldo Merianda, biasa dipanggil Aldo Pak. Saya dari UPBJJ Bogor, Prodi Sistem Informasi.
Ya. Sekian, terima kasih. Ya. Lanjut Mas Azizi. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Yahunowo dari PWJJJ Serang. Serang. Oke. Terima kasih. Sama lanjut ke Mas P. Mas P ini siapa nih namanya? Saya nggak tahu nih. Akunnya Mas P aja nih. Halo, cek. Yang pakai akun P saja. Halo, ada? Halo, cek. Pakai akun P saja siapa ya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada. Mungkin sebentar saja, silahkan. Oh, ada lagi yang baru hadir, Mbak Siti ya. Ini Mbak Siti ya. Silahkan memperkenalkan diri Mbak Siti, bisa on mic dan cam. Halo, cek. Halo. Oh, baru datang langsung disuruh memperkenalkan ya. Kaget mungkin. Oke, bisa mengaktifkan kamera dulu semuanya, teman-teman. Saya mau ambil gambar. Sebentar. Nanti silahkan di off lagi supaya koneksinya lancar. Karena yang utamanya di saya memang. Bisa diaktifkan semuanya dulu, Mas Fahmi, Mas Yuda, Mas Azizi, P, dan Mbak Siti. Semuanya bisa diaktifkan. Halo, cek. Mas Fahmi, bisa? Mas Azizi tadi? Halo. Oke, Mas Fahmi? Bisa? Mana Mas Fahmi? Tadi ada kayaknya ya? Atau Mas Yuda jadi off malah kameranya nih? Oke lah, saya ambil ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Boleh di off, nggak masalah. Karena yang utama di saya nanti teman-teman bisa fokus untuk melihat apa namanya, melihat ininya, dan mikrofon juga bisa di off. Jadi nanti kalau memang ada yang mau bertanya langsung, silahkan saya di-interrupt dengan on mic, open mic saja langsung ya. Oke. Terkait dengan, oh ya, saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Layar saja semuanya, biar gampang nanti kalau pindah-pindah. Ya. Screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, baik. Ini sudah ya, screen saya ya? Pindah ke Vlogorithm, sudah? Sudah terlihat, Pak. Ya, baik. Kita akan coba bahas. Kalau yang ini mah teman-teman bisa lah ya semuanya ya, nomor 1 ya, tugasnya. Hampir semuanya aman, cuman memang ada beberapa catatan dari saya, misalkan apakah dia belum pakai literatur, karena di sini ada 5 ya, teman-teman ya, literaturnya, jadi harus diperhatikan ada 5 minimal, plus sama kalau bisa dikembangkan dari itu, karena memang poinnya bisa jadi maksimum gitu ya. Nah, kalau yang di sini, kalau pseudocode sebenarnya bisa dipahami ketika teman-teman bisa membuat flowchart-nya ya dengan baik. Jatuhnya pseudocode harusnya sih bisa ditransfer dari situ. Namun kalau memang nanti agak sedikit kurang kebayang, nanti langsung saja saya implementasikan di kode programnya, karena yaitu sedikit clue untuk tugas 2 sebenarnya ya. Karena di sini kan belum implementasi kode program di Java ya untuk yang kasus ini. Ya, nanti saya simulasikan plus sama pembuatan flowchart-nya ya. Kasus ini kita akan coba buat simulasi flowchart-nya, plus nanti kita akan coba simulasikan dengan membuat di program Java-nya. Ini seperti itu ya. Oke. Kalau memang teman-teman merasa agak kesulitan dalam membuat flowchart, tarik ininya membuat bagannya dan seterusnya, terus setiap bagan itu artinya apa, saya sarankan mungkin bisa pakai aplikasi namanya Vlogorithm ya. Ini bisa diinstal baik itu di Windows, Mac ataupun Ubuntu. Kalau saya pakainya di sini Mac, jadi emang ada sedikit trik khusus saja untuk menginstalnya, tapi base-nya dia bisa diinstal lebih mudah di Windows seperti itu.
Nah, di Flogorithm itu ketika kita buka itu langsung muncul main dan end seperti ini. Ini yang mulai dan startnya lah ibaratnya ya, yang membuat oval. Jadi kita lebih mudah dan nggak mengalami kesalahan nantinya dalam membuat bagan. Karena memang ada pengumpulan tugas itu yang bagan-bagannya kayak input itu harusnya jajaran genjang, dia pakainya apa, uji kondisi harusnya pakainya belah ketupat, dia pakainya apa, dan seterusnya. Itu ada yang seperti itu. Nah, ketika kita ingin menambah sebuah blok baru ataupun bagan baru, kita tinggal klik garisnya. Nah, di sini langsung kelihatan, kan lebih enak ya. Jadi kita nggak usah mikir-mikir kita mau ngasih apa ya dan seterusnya gitu ya. Dan nanti di akhir ketika kita udah buat semua, kita bisa play, kita bisa cek apakah flowchart kita benar ya, benar atau salah, ini seperti itu. Nah, misalkan simulasi yang ini ya. Simulasi yang ini di mana ada inputan yang pertama adalah golongan karyawan dan jumlah lembur ya, minimal itu dulu. Oh, plus sama gaji pokok dan gaji lembur ya, gitu ya. Gaji pokok dan gaji lembur. Nah, kita coba lakukan pertama deklarasi variabel dulu ya. Deklarasi variabel di sini ada string namanya golongan karyawan, gitu ya. Oke. Nah, gitu. Jadi enak nih, nanti tinggal seperti itu saja, teman-teman bisa beres semuanya. Integer ya. Integer itu jumlah lembur, gitu. Nggak boleh ada underscore kalau di sini. Jumlah lembur, nah gitu. Terus di sini memang nggak ada long integer untuk assignment. Operasi dulu. Misalkan di sini saya mau honor gaji karyawan ya. Gaji karyawan ya. Misalkan integer karena memang di sini nggak ada long. Tapi nanti ketika di kode program saja kita buat di long saja. Dan integer misalkan gaji lembur gitu ya. Nah, kita punya 4 variabel kan minimal ya, seperti itu. Nah, berikutnya baru kita input kan ya. Inputnya apa? Misalkan inputnya yang pertama adalah golongan karyawan tadi ya. Gol karyawan ya, benar ya. Gol karyawan tuh. Di sini. Nah, setelah inputan golong karyawan, apa yang diminta selanjutnya? Nah, kita akan ngecek kan ya, kalau golongannya A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Maka di sini tinggal dikasih uji kondisi if. Ya, kita nggak perlu narik garis-garis dan seterusnya, lebih enak kayak gini ya. Nah, di sini golongan karyawan itu sama dengan apa, misalkan A gitu ya. Kalau A, kalau dia true, maka dia akan memberikan pengisian nilai suatu variabel. Variabel apa? Gaji karyawan ya, minimal tadi kan ya. Di mana gaji karyawannya itu akan sama dengan 5 juta. Nah, gitu. Nah, kalau tidak, jadi kalau di sini bingung nanti kalau emang mau dibuat bercabang else if ibaratnya gitu kan ya. Di mana else kalau tidak, kita kasih uji kondisi lagi, boleh di sini. Nah, percabangannya seperti itu. Jadi kalau tidak, golongan karyawan yang sama dengan B gitu ya. Jadi kalau saya kecepatan silahkan bisa di-interrupt ya teman-teman. Nah, golongan B itu dia akan diisi gaji karyawannya sama dengan 6.500.000 gitu kan ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, kalau tidak juga apa? Golongan C berapa? 9.500.000 gitu ya. Nah, di sini kalau tidak juga kasih if lagi. Ya, kalau false kasih if, kalau false kasih if lagi. Kalau dia true, dia artinya di assignment gaji karyawannya berapa tadi? 9.500.000 ya. Oke, gitu. Nah, ini. Nah, kalau dia tidak, mungkin bisa diisi misalkan gaji karyawannya 0 gitulah ya. Saja gaji karyawannya 0. Dalam artian dia salah menginputan gitu kan ya. Sorry, di sini if-nya belum diisi. If-nya adalah jika golongan karyawannya sama dengan C ya. Golongan karyawannya C ya. Nah, ini bercabangnya dari golongan karyawan A, B, C dengan memperoleh gaji karyawan 5 juta. Ini 5 juta benar ya? 5 juta, ini 6.500.000, 9.500.000. Cepet kan? Sangat cepet kan? Enak. Nanti nggak usah tarik-tarik garis, bagan-bagan kita nggak usah pilih-pilih bingungan if itu gimana dan seterusnya. Udah seperti ini. Bahkan nanti di akhir kita bisa melakukan simulasi ketika kita play.
ini bener nggak algoritmnya gitu. Karena kan algoritma itu penting ya ketika kita ingin membuat nanti source code-nya di bahasa pemrograman gitu ya. Nah, ini untuk memperoleh gaji karyawan berdasarkan golongannya gitu kan ya. Selanjutnya kan kita diminta untuk membuat lemburnya gitu kan ya. Maka setelah ini true false, ini juga ada true false-nya, ini true false-nya dan seterusnya, maka kita setelah dapat itu kita akan tambah lagi di sini. Input lagi. Input berikutnya apa? Input kita diminta untuk menginputkan jumlah lembur gitu ya. Jumlah lembur dalam bentuk jamnya gitu ya. Ada 1 2 3 4 dan lebih dari 5 gitu ya. Nah, maka di sini kita input dulu. Inputnya adalah jumlah lembur. Gitu. Nah, input jumlah lembur. Di mana variabelnya semuanya kan sudah ada di sini ya. Lalu sama caranya kayak tadi, kita tambahin lagi, if lagi gitu ya. Jadi kalau jumlah lembur itu sama dengan 1, gitu ya, maka gaji lemburnya berapa itu? Gaji lemburnya berapa itu ya? 0,3 ya dari gaji pokok. Oke. Jadi gaji lembur itu sama dengan 0,3 dikali dengan gaji karyawan. Nah, itu. Nah, kalau tidak, tanya lagi. Itu kan ya? Tanya lagi. Kalau jumlah lembur sama dengan 2, oke, maka isi di sininya. Gaji lembur akan sama dengan 0,32 ya. Benar ya? 0,32 ya. 0,32, 34, 36, 38 gitu ya. Dikali gaji karyawan. Nah, kalau tidak, cek lagi. Nah ya jadinya. Tinggal klik gitu kan. Jumlah lembur sama dengan 3. Oke. Nah, ini isi lagi. Gaji lembur sama dengan gaji 0,3 tadi 3 berapa ya? 34 ya sekarang ya. Kali kalau saya salah mohon dikoreksi ya, teman-teman. Ini 33, 32, 34 benar ya? Gaji karyawan, kalau false jumlah lembur lagi. Ini jumlah jum ya. Lembur itu sama dengan 4 ya. 1 2 3 benar ya 4 ya. 4 ya, 4. Terus di sini klik 2 kali gaji lembur sama dengan 0,36 ya kali gaji karyawan. Oke. Terakhir, belum terakhir, if lagi ini jumlah lembur lebih besar sama dengan 5, itu kan ya? Jumlah lemburnya lebih besar sama dengan 5, maka gaji lemburnya akan sama dengan 0,38 ya kali gaji karyawan. Kalau dia tidak, artinya kan salah masukin. Kalau dia tidak salah masukin dalam artian di sini 1, 2, 3, 4 lebih dari sama dengan 5. Otomatis di sini pasti kalau salahnya 0 atau enggak minus. Nah, kalau salah 0 atau enggak minus ya sudah kita kasih aja gaji lemburnya sama dengan 0, dah itu aja. Itu. Jadi else-nya gaji lemburnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini udah selesai nih. Kita udah dapat golongan karyawan, kita udah dapat jumlah lembur seperti itu ya. Nah, tinggal di out-kan saja kan ya. Di out-kan, di mana out-nya adalah kita menginginkan penjumlahan kan ya. Gaji karyawan ditambah dengan gaji lembur. Ya. Oke. Nah, ini flowchart-nya. Secara keseluruhan dari tugas 1 ya, flowchart-nya. Nanti pseudocode-nya sebenarnya bisa tinggal dibuatkan saja ya, di mana pertama deklarasi, golongan karyawan, jumlah lembur, gaji karyawan, gaji lembur, input, golongan karyawan, if, golongan karyawan sama dengan A, maka dan gaji karyawan 5 juta.
else if gitu ya. Di akhir nanti and if, else di sini and if. Situ input jumlah lembur. Nah, gitu. Tinggal ngikutin aja alurnya ini sebenarnya pseudocode ya. Gitu. Nah, ini bisa kita coba. Kita tes bener nggak nih gitu ya, secara programnya gitu ya. Kita tes, kita run. Nah, nanti inputannya ya, kita please enter value string untuk golongan karyawan, misalkan A. Nah, terus please enter jumlah lemburnya, jumlah lembur misalkan 3. Nah, dia ngitung sendiri. Nah, gitu ya. A itu 5 juta, 5 juta tambah berapa tadi ya? Duh, suruh mikir siang-siang suruh mikir uang nih. 0,34 ya, 0,34 kali 5 juta berapa? 5 juta kali 0,34. Ah, belum. Salah. Ah, 1.700 tambah 5 juta jadi 6.700.000 ya, benar nggak? Ah, benar ya? 6.700.000. Nah, benar seperti itu. Jadi enaknya itu pakai flowgorithm kalau saya setiap mengajarkan algoritma terus ada flowchart, saya menyarankan flowgorithm itu jauh paling enak ya, enak. Nah, nanti di sini juga teman-teman dapat flowchart-nya seperti itu, ya dapat flowchart-nya dan dapat simulasinya gimana ketika dia di running bener enggak. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Teman-teman. Halo, cek. Masih mengikuti? Share screen saya masih terlihat? Koneksi saya masih aman? Masih, Pak, masih terlihat. Ya, masih terlihat. Masih aman ya koneksinya ya. Ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Tidak, Pak. Tidak ya, sudah cukup jelas ya. Saya sembari lihat chat juga. Kadang-kadang yang nanyanya juga ada di chat. Oke, nggak ada ya? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, dari sini, ini untuk persiapan tugas 2. Ya. Untuk persiapan tugas 2, jadi clue-nya adalah di sini, tugas 2 nanti. Siap-siap saja. Dari sini, kita akan coba simulasikan ke bahasa pemrograman Java. Ya, bahasa pemrograman Java. Di mana kita secara algoritma udah paham kan ya? Secara algoritma sudah paham, ini flowchart-nya dan seterusnya, sudah bisa menjawab apa yang diminta gitu ya. Mantannya kan seperti ini kan ya, buat algoritma, flowchart dan pseudocode kasus dari jika golongan A 5 juta dan seterusnya, golongan B ini, terus outputnya adalah gaji golongan plus gaji lembur. Oh, gaji golongan ya, bukan gaji karyawan. Oke lah, ya sedikit-sedikit aja, sedikit beda. Nanti tinggal dibenerin aja. Nah, itu sudah dapat. Bagaimana nih secara kode programnya? Nah, di sini saya coba buatkan awalan seperti ini ya. Dimana kan kita butuh input ya. Kita butuh input dari keyboard. Maka nanti kita pakai library-nya Java Util Scanner ya, input dari keyboardnya. Dimana nanti dia in keyboardnya di sini saya new scanner-nya adalah system in ya. Nah, lalu seperti biasa ya di tipikalnya bahasa pemrograman Java, dia butuh public class dari namanya. Di sini saya sesuaikan dengan nama filenya saja, simulasi web2.java, maka di sini simulasi web2. Terus karena memang program Java ini ataupun C++ ataupun family lainnya itu dibangun dari beberapa subprogram, sedangkan harus ada satu subprogram utama yang dengan istilah main, di mana dia akan berstatus public static. Statiknya di sini memang wajib harus ada dan tipikalnya adalah void. Void artinya dia prosedur, tidak perlu ada return. Ya, jadi public static void main. Ya. Sedangkan ini adalah string argumen kalau memang ketika kita menjalankan code ini langsung ingin memberikan input di dalam argumen pemanggilannya itu juga bisa. Namun di sini kebetulan saya tidak akan menggunakannya, walaupun seperti itu tetap kita sediakan di mana ada string argument ketika kita memanggil. Lalu kita definisikan beberapa variabel yang seperti halnya yang tadi yang kita mainkan, ya, di mana ada golongan karyawan. Saya pakai char saja karena memang ketika kita pakai string ada operasi string yang agak sedikit lebih rumit ya teman-teman ketika kita ingin mengecek kesamaannya, yaitu pakai match string dan seterusnya. Jadi agak sedikit lebih panjang code-nya, sehingga saya pakai char. Toh juga kita hanya ingin menangkap yaitu golongannya A, B, atau C. Intinya seperti itu saja kan ya. Lalu ada jumlah lembur, saya pakainya integer karena tadi jumlahnya juga sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, maka integer cukup.
Nah, sedangkan gaji karyawan dan gaji lembur saya coba ambil dengan tipe long ya, karena memang takutnya kurang secara jumlah tipe datanya, maka saya ambil tipe yang long seperti itu ya. Nah, lalu di sini scanner ya, di mana library scanner saya ambil fungsi scanner dengan nama variabelnya nanti in keyboard ya, dengan new dari kelasnya scanner, di mana dia pakai fungsinya adalah system in. Oke. Nah, di sini hanya system out print ya, ataupun system out print learn. Kalau print learn adalah print line new, jadi dia akan barisnya akan berpindah. Kalau di sini saya menggunakan print saja, jadi nanti kursornya ada di sini nantinya ketika running. Nah, di situ akan menangkap informasi golongan karyawan, dapatkan in keyword dari nanti next-nya, ambil chart add ke 0, ya, karena memang hanya mengambil karakter indeks ke 0 saja, indeks pertama. Sedangkan untuk yang sistem on print bancukan jumlah lembur, itu saya akan ambil dia sebagai next integer, ataupun inputannya itu akan dianggap sebagai tipe data integer masuk ke dalam jumlah lembur. Nah, ini ketika coba kita running ya seperti ini nanti ya. Debug simulasi ya. Ini kebetulan karena saya kebiasaannya memang ketika buat code baik itu C++, Java sampai sekarang Python, saya memang kebiasaan code menulis di suatu text editor ya, kayak Notepad++ ataupun Sublime seperti itu, dan langsung ke terminal untuk compilernya ya. Simulasi web 2 ya. Nah, langsung masuk kayak gini kan ya, ditentukan A, jumlah lembur 4. Nah, gitu. Kita akan memprosesnya di sini. Oke, ini awalannya. Nah, sekarang kita akan coba proses ya. Dimana kalau kita melihat flowchart, tadi kan pertama ketika kita dapat input ya, cek ya golongan karyawan sampai dengan C untuk mendapatkan gaji karyawan. Ya, nah, itu kita lakukan saja sama ya. If ya, golongan karyawan itu sama dengan A, gitu ya. Nah, maka dia akan mendapatkan berapa? Gaji karyawannya 5 juta. Gaji karyawan itu variabelnya ini ya. Gaji karyawan itu akan sama dengan 5 juta. Oke. Else if, nah gitu ya. Golongan karyawan itu sama dengan B, maka gaji karyawan itu sama dengan 6.500.000 ya kalau nggak salah ya. Nanti kalau saya salah dikoreksi ya teman-teman ya. Else if golongan karyawan itu sama dengan C, maka gaji karyawannya sama dengan 9.500.000. Itu else, maka gaji karyawan itu sama dengan 0, kita set aja. Oke, sudah seperti itu. Nah, lalu untuk yang si lembur ya, setelah dapat input lembur, kita masukkan if kan ya, jumlah lembur itu sama dengan 1 ya. Maka dapat berapa tadi, lupa. Setnya berapa ya? Setnya berapa ini? 0,3, 3, 32, 34, 36, 38 gitu ya. Oke. 3. Gaji lembur ya itu akan sama dengan, nah di sini karena ada perkalian dengan 0,3 itu kan float ya, float dikalikan dengan integer hasilnya float, sedangkan kita nanti akan memasukkannya ke dalam long gitu ya, maka saya akan lakukan konversi. Nah, ini agak sedikit ya, memang beberapa tipe bahasa pemrograman yang prosedural seperti C++, Java, C gitu ya, memang tipe data itu sangat strict gitu ya, beda dengan Python gitu ya, ataupun di PHP gitu ya, jauh lebih fleksibel dia. Kadang-kadang dia bisa berarti di integer, kadang bisa string, dan sudah tidak perlu ada pendefinisian khusus gitu ya. Nah, kalau seperti ini emang kita diajarkan bagaimana tipe data itu dideklarasikan, dia tipenya apa, maka di operasinya nanti dia akan memproses operasi-operasi yang mendukung si tipe data tersebut ya. Nah, ketika saya ingin memproses nanti hasil pemrosesan di sini akan dikonversi ke dalam tipe data tertentu, ini bisa dimasukkan seperti ini. Jadi saya akan memasukkan tipe data, nanti hasilnya akan menjadi tipe data long, di mana proses yang terjadi adalah perkalian dari gaji karyawan dikali dengan 0,3 gitu ya. Nah, itu akan menjadi gaji lembur. Saya malas ngetik, jadinya gini. Saya nggak pakai IDE, biasanya IDE udah ada Copilot ya biasanya ya, langsung bisa
Nah, gitu ya. Jadi agak sulitnya Sublime ya seperti ini. Nggak ada Copilot jadinya suruh ini sendiri. Bahkan Google Colab kalau teman-teman mengenal biasa main Python di Google Colab itu biasanya kayak gitu. Kita sudah ada Copilotnya jadi langsung bisa memproses semuanya ya. Tanpa kita ketikkan dia langsung memberikan saran dan itu benar ya, apa yang kita minta ya. Nah, ini ya. Nah, yang terakhir, else yang terakhir kita buat gaji lemburnya 0 aja lah ya. Gaji lemburnya 0. Nah, gitu. Oke. Nah, ini nggak tahu nih error apa enggak, nantilah ya kita ngerunning terakhir lah ya. Kalau error kita selesaikan secara adat lah ya. Oke. Nah, habis itu baru kita coba tampilkan ya. Kita tampilkan maka gaji Anda adalah ya berapa nih gitu ya. Nah, gajinya adalah gaji karyawan ditambah gaji lembur ya, benar ya? Karyawan tambah gaji lembur. Ya. Nah, gitu. Oke. Ini harusnya sih sudah ya, sudah selesai. Nah, coba kita running ya. Semoga nggak ada error. Semoga. Kalau ada error ya kita selesaikan. Sip, man. Ya. Masih dua. Coba. Oke, masukkan A. Lemburnya berapa? 4. Oke, benar nggak ya? Saya coba aja hitung lah. Yang hitungannya gampang hitungannya paling gampang berapa sih? 5 juta ya, benar ya? 5 juta tadi berapa gajinya yang saya inputin? 4 ya? 4. 5 juta kali 36. 36 artinya 180 ya. 1.800. 6.800. Ya, benar ya? 6.800 benar ya? 6.800 gitu. Paling mudahnya gitu. Nah, cuman kan di sini kalau diisi C gitu misalnya, ya, tetap 0 itu kan ya, 5, nah 0 dia. Gitu. Kira-kira gimana nih cara solusinya untuk bisa memberikan agar ketika dia salah, dia bisa input terus. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Kok langsung saya pertanyaannya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Share screen saya masih aman, teman-teman? Halo, cek. Koneksi aman? Aman, Pak, aman. Aman, Pak. Double device jadinya nggak bisa ngecek nih. Takutnya koneksi saya malah yang langsung lelet nih kalau pakai double device. Biasanya saya pakai double device, cek di HP saya masih aman atau tidak. Ada pertanyaan kah? Bentar, izin saya print screen ini dulu ya, print screen dulu ya teman-teman ya. Ininya. Mohon maaf, saya izin. Waduh, kayaknya kecil sekali. Ini aja. Apa lah ya. Saya izin print screen dulu. Kadang-kadang butuh bukti nih. Ya, man. Lanjut lagi. Gimana? Ada pertanyaan kah kira-kira? Saya kecepatan atau tidak? Speednya aman? Takutnya saya biasa kecepatan. Terlalu cepat jadinya. Tuh, ini kok saya buka yang ini sih. Harusnya ini deh kan tadi kita ya. Salah tuh. Ya sudahlah. Jadi. Oke. Gimana teman-teman? Bisa mengikuti semuanya? Halo? Bisa, ada Pak. ya. Enaknya saya nggak bisa pakai MS Teams. Jadi ternyata ada attendance-nya. Karena attendance-nya ini mungkin nanti akan dipakai ya untuk apa namanya? Bukti kehadiran ya, bukti kehadiran. Oke, nah sekarang saya coba tambahin sedikit lagi karena memang pembahasan kita sebenarnya ya sudah semua gitu ya, supaya nggak lama-lama, maksimal 1 jam aja lah ya teman-teman. Pastikan ya, saya tahu teman-teman juga ada aktivitas mungkin dengan pekerjaannya dan seterusnya, jadi saya juga nggak mau terlalu banyak memakan waktu teman-teman. Saya terkait dengan penerapan looping itu juga sebagai clue kalau teman-teman memanfaatkannya silahkan gitu ya, dimana kita bisa membuat
agar inputannya ketika salah itu kita minta dia nginputin terus sampai benar, gitu kan, sesuai dengan yang benarnya gitu kan ya. Nah, ataupun nanti kita ibaratnya ya, kita handle, kita tanggulangi ketika nanti ada huruf kecilnya seperti itu ya, huruf kecilnya. Nanti coba saya cek dulu ya. Saya lupa juga. Oralnya di Java itu gimana ya? Coba. Oh bener kayaknya. Misalkan di sini ketika golongannya huruf kecil gitu ya. Coba mau nggak ya? Oke, saya coba running. Compile dulu. Oh nggak mau or ya. Ornya artinya kita coba pakai yang ini. Ini sih bener ya. Kalau nggak gitu. Biasa, mohon maaf saya kadang pakai Python, kadang pakai Java, dah mau ya, kecil ya, huruf kecil mau nih ya. Nah, huruf kecilnya pakai ini misalkan ya. Karena kan kadang-kadang kita kan salah gitu ya, menginputkannya, menghindari user error gitu ya. Human error dari si user gitu ya. Nah, misalkan ginilah, kita tambahin di mana kalau diinputkan huruf kecil tetap bisa diproses, misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau selain itu, selain A, B, dan C, harapannya kita minta ulang dia, kita minta ulang lagi, terus inputin gitu ya. Nah, namun kalau memang ada kunci kondisi, biasanya yang hasil proses ini harus diinisialisasi ya. Memang paling aman itu kalau kita mendeklarasikan sesuatu itu memang sebenarnya semuanya diinisialisasi sebenarnya teman-teman ya. Kecuali yang input, kalau input kan pasti dia akan dapat. Tapi kalau di dalam uji kondisi, looping dan seterusnya, sebaiknya semuanya diberikan inisialisasi gitu ya. Kita tambahin misalkan bulan, ada status ulang misalkan ya, di mana ulang ini pada awalnya akan bernilai true gitu ya. Nah, kita akan coba cek while ulang itu sama dengan true. Nah, dia akan melakukan pemrosesan ini misalkan ya, prosesan yang ini. Nah, gitu ya, prosesan yang ini. Nah, kalau dia sudah menginputkan sesuatu, kita set ulangnya sama dengan false. Jadi dia nggak perlu ngulang. Tapi ketika kita mendapatkan kondisi di mana dia inputannya tidak A, B, dan C, gitu ya, baik itu huruf besar maupun huruf kecil, kita minta dia ulang terus sampai dia benar-benar sesuai dengan yang kita minta. Nah, ini bisa nih dibuat kayak gini. Ya. Nah, ini coba nanti saya save. Kalau teman-teman mau print screen silahkan, nanti kalau emang nanti untuk bahan belajar silahkan ya. Ya. Oke, Java simulasi 2. Nah, misalkan D. Dia minta G, A, B, baru mau gitu ya. 2. Nah, gitu. Yuk, diminta ulang terus sampai dengan benar. Ya, begitu pula yang ini. Kita bisa lakukan juga gitu kan. Kita bisa lakukan juga di mana tambahin ulang sama dengan while ulang true gitu ya. Kita set kayak gini misalkan. Ya. Kita minta dia sampai benar gitu ya. Ini. Nah, setelah dia nginputin, kita asumsinya benar nginputinnya. Kita false-kan dulu ulangnya. Tapi ketika kita cek ternyata inputannya nggak sesuai dengan yang kita minta, maka kita minta ulang lagi. Nah, gitu. Bisa juga. Jadi ini sudah agak panjang. Saya clear dulu. Oke. Ya. Nah, input F ada G, A, B. Nah, baru ya. Misalkan 0. Ada kan minus 2. Nah, nggak ada. Tapi kalau 8 harusnya mau. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tuh inputin seperti itu. Terus seperti itu. Nah, sebenarnya bisa aja setiap dia minta ngulang, kita tulisin gitu kan. Maaf, inputan yang Anda lakukan salah. Bisa aja seperti itu. Silahkan diulang kembali, ulangi kembali. Itu bisa aja di sini kita tambahin ya. Maaf, input yang Anda berikan salah, silahkan ulangi kembali. Nah, itu juga sebenarnya bisa. Jadi kayak ada sebentar ada semacam user
saya dapat lah ibaratnya seperti, jadi nggak sekedar keluar gitu saja ya, bisa juga tambahin. Ya, oke. Nah, maaf, input yang Anda saya berikan salah, silahkan ulangi kembali ya. Oke, 0, nggak bisa gitu ya, minus 4, salah, ternyata 4. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lakukan itu. Nah, ini sekalian menerapkan looping, di mana looping sebenarnya nanti sebenarnya ada pembahasan looping, ada pembahasan perulangan, ada uji kondisi juga kalau nggak salah ya, ada ya, saya lupa itu di apa namanya, aktivitas belajar berapa. Intinya nanti teman-teman akan dapat uji kondisi, perulangan juga ada for, while, do while. Nah, ini yang saya terapkan while. Kalau for biasanya loopingnya adalah yang digunakan ketika memang kita sudah tahu batasan mana mulai mana selesai, tapi while itu jauh lebih yang fleksibel ketika memang digunakan seperti ini biasanya pakainya while. Bedanya dengan do while, ya do dilakukan dulu baru while-nya ujinya di bawah. Itu juga seperti itu. Oke. Kira-kira ada pertanyaan kah? Halo? Sudah cukup jelas teman-teman untuk web kita hari ini terkait dengan simulasi flowchart. Oh iya, untuk flowchart saya belum fotokan ya. Izin lagi ya teman-teman ya, saya ambil gambar untuk ambil simulasi flowchart. Bisa agak sedikit dikecilin nggak ya? File, view, oke ini aja. Muat ya. Control minus. Sip. Gak berat komputer saya karena share screen, buka beberapa aplikasi. Nah, itulah. Ya, saya izin ambil gambar teman-teman. Ya, sip. Good. Ya teman-teman. Jadi pembahasan hari ini memang kita fokuskan tadi untuk pembuatan flowchart ya. Flowchart ada beberapa memang ada kesalahan. Nah, saya coba mengusulkan kalau memang masih ada waktu kan ya, jauh lebih mudah teman-teman pakai Flowgorithm, jadi bisa langsung ya, mudah banget, ibaratnya tinggal klik aja, tulis dan seterusnya, tapi yang penting paham menggunakannya. Tadi saya simulasikan ketika emang dari bener-bener buat dari kosong ya, saya buat ulang seperti itu, terus mengimplementasikannya. Nah, ini sebenarnya untuk persiapan tugas 2 sih intinya, teman-teman, jadi nggak kaget nantinya ketika tugas 2, minimal teman-teman sudah paham dan bayang lah. Dan jangan lupa kalau bisa, karena memang ini sesuai dengan saya dapatkan dari program studi, di mana kalau ada simulasi pembuatan flowchart, pseudocode ataupun kode program itu diminta untuk membuat video gitu ya dalam pengumpulan tugasnya. Maka itu menjadi penilaian juga dari saya ketika memang ada video, teman-teman bisa menjelaskan dengan seksama, dengan gamblang, minimal untuk meyakinkan bahwasanya sepertinya itu ya, kalau yang saya garis bawahi permintaan dari Prodi adalah agar sedikit teryakini kaminya ketika kita menilai itu memang buatan hasil teman-teman, karena memang teman-teman bisa menjelaskan lewat video ya. Kalau memang size-nya terlalu besar, masuk ke dalam e-learning-nya agak berat, upload saja di YouTube, di private seperti itu, ataupun statusnya hanya yang mengakses link saja yang bisa melihat, baru linknya yang disematkan, baik itu sematkan bisa di PDF atau di teksnya yang pada saat pengumpulan video. Mungkin gitu. Tawaran terakhir dari saya, kira-kira ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan sebelum saya tutup. Nanti di akhir saya minta kembali untuk on cam semuanya teman-teman ya, untuk kita kita ambil gambar lagi terakhir sebelum ditutup kelasnya. Ini saya stop sharing dulu saja supaya enteng. Oke, ada pertanyaan kah kira-kira? Halo, cek. Halo Pak. Silakan. Cukup, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya? Cukup jelas? Cukup jelas Pak. Nanti kalau saya bingung nanti boleh chat Bapak aja ya? Boleh di grup juga nggak apa-apa Mas.
Boleh Oh chat ya, di baik. grup. Terima kasih Pak ya. Jadi teman-teman jadi bisa bisa saling melihat juga gitu ya, saling melihat. Jadi jangan malu ya untuk di grup itu sebenarnya kita bisa sharing sambil sharing ya. Jadi pertanyaan teman-teman mungkin bermanfaat juga untuk yang lain gitu ya. Jadi dipersilahkan juga ini seperti itu. Oke, mungkin itu izin saya boleh meminta teman-teman untuk on cam semua lagi untuk di akhir saya ambil gambar teman-teman. Ya. Saya tunggu dulu sekitar 2 menit ya. Kalau emang ada yang mau bersiap-siap dulu tadi gitu ya. Ayo ditunggu yang lain, silahkan. Ya, sudah 2 menit, tahan dulu, nanti saya akan ambil gambar. Tahan dulu. Pertama untuk karena emang nggak bisa langsung satu screen sih di sini. Bentar, bisa nggak sih satu screen? Nggak bisa, maksimal 9 orang di satu screen. Oke lah ya. Terus screen pertama dulu saya ambil, izin 1, 2, 3. Oke, yang page kedua, ambil, tahan dulu. Tahan 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Bisa di-off-kan lagi kameranya. Nanti untuk rekaman, saya akan coba download. Kalau nggak terlalu besar ya, saya langsung sematkan di dalam e-learning. Tapi kalau besar mungkin saya upload dulu di YouTube. Linknya di YouTube nanti saya langsung sematkan di e-learning ya. Jadi di aktivitas belajar berapa tadi ya yang ada informasi terkait dengan link to web, nanti saya akan letakkan di bawah saja untuk rekam. Jadi teman-teman kalau emang mau ada yang mau lihat lagi, tadi kan ada yang mungkin belum hadir sejak awal gitu ya, nanti bisa dilihat kembali untuk hasil rekamannya. Ya, mungkin itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada yang ingin didiskusikan, mungkin sampai bertemu lagi di web berikutnya, mungkin sekitar 2 minggu lagi ya kalau nggak salah ya, sekitar 2 minggu lagi di web berikutnya di jam dan hari yang sama ya, artinya ya, hari Sabtu jam 1 siang seperti itu, dengan pembahasan kemungkinan besar akan lebih banyak teknis terkait dengan penerapan beberapa task gitu ya, beberapa tugas yang ada di mungkin tugas 2 dan persiapan untuk tugas 3 dalam penerapannya di bahasa programan Java. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk juga tutorial web kedua hari ini. Terima kasih semuanya atas partisipasi, kehadiran. Tadi juga sempat kita berkenalan, diskusi, dan kerjasamanya. Tadi saya sudah sangat berterima kasih atas partisipasinya, dan saya mohon maaf bila dalam penyampaian dari saya terlalu cepat, terlalu misalkan kurang jelas dan seterusnya. Itu memang kekurangan dari saya, dan kepada Allah saya mohon ampun seperti itu. Dan tetap semangat untuk teman-teman, jaga kesehatan, semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dan juga kesehatan untuk menjalani semua aktivitas belajar yang ada di e-learning UT ini. Ada sukses selalu untuk kita semua. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Siang Pak. Terima kasih.